Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan ngaji kitab ya Hayatul Muhammad. Sudah masuk pada judul baru ya. Jadi sudah halaman ke-117 dari 200 halaman. Berarti sudah separuh lebih. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada ini watonul imani wal mukminin. Jadi waton itu tanah air ya. Kita pernah mendengar akubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagian dari iman gitu kan. Nah, ini watonul imani wal mukminin, tanah air keimanan dan orang-orang beriman. Jadi pada pertemuan-pertemuan lalu kita membahas tentang bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah kan dari Mekah ke Madinah ya, ditemani Abu Bakar dan lain sebagainya. Rasul sampailah di kota Madinah, disambut dengan senandung tola al-badru alaina dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Watonul imani wal mukminin. Lam takunil madinatul munawwaratu makanan adian minal ardi. Jadi Madinah Munawwarah itu bukanlah tempat yang biasa aja di bumi ini. Gitu. Adian itu usual gitu mungkin ya kalau diartikan. Jadi bukan tempat-tempat yang biasa, tapi tempat yang istimewa, kira-kira begitu. Walam yakun ahluha unasan kabaqiyatin nas. Penduduknya pun bukan sembarang manusia seperti manusia secara umum, gitu ya. Walakin kanatil Madinatu, tapi kota Madinah ini bihaqi watanal iman. Jadi coba di sini mana isimnya, mana ismu kana, mana khobaru kana. Mbak Novi. Isim kana Madinah bukan? Khobarnya waton ya. Iya. Jadi Madinah itu benar-benar sebagai tanah air keimanan gitu. Wa kanat kulubu ahliha, dan hati penduduk atau penghuninya itu kuluban mukminah, hati yang penuh keimanan. Fakanatil Madinatu watonan lil imani wal mukminin. Ya, jadi kota Madinah itu tadi tanah airnya orang beriman ya. Faqad sorol muslimuna qismaini. Jadi orang-orang Islam itu terbagi menjadi dua. Al-muhajirin alladzina taraku diyarahum. Jadi muhajirin ya, orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, fasoru fuqara'a. Lalu mereka ini menjadi miskin. Bahkan kalau kita baca ya surat asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat An-Nur ya, atau apa yang bunyinya azani la yang tihuha illa zanin au musyrik. Ya, jadi bahwa orang yang pezina ya, pezina itu tidaklah dinikahi
pezina perempuan tidaklah dinikahi oleh pezina laki-laki gitu. Nanti coba dicek di surat An-Nur ayat berapa itu. Nah itu latar belakang dari turunnya ayat itu kan dikisahkan bahwa kaum muslim yang dari Mekah itu ya, mereka kan hijrah dengan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan apa aja milik mereka gitu kan demi untuk hijrah apa mengikuti Nabi ke Madinah. Nah, mereka kan hidup terkatung-katung kira-kira begitu ya. Nah, sementara di Madinah itu masih apa namanya? Marak terjadi pelacuran gitu. Jadi kalau kita baca sejarah ada seorang ya dia sahabat Nabi atau tidak ya, tapi dia ini karena munafik dikategorikan sebagai munafik. Munafik itu dia tuh Islam dalam lisannya tetapi perilakunya tidak menunjukkan keimanan gitu. Kita baca nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun itu nanti dia punya anak namanya Abdullah juga ya. Jadi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abdullah bin Ibni Salul gitu. Nah, kalau yang Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia apa namanya orang Madinah yang dia merasa kehadiran Rasulullah di Madinah itu mengancam eksistensi dia gitu. Mungkin waktu itu dia mau jadi pemimpin kaum atau apa gitu kan. Nah, akhirnya itu kedengkiannya dan keiriannya kepada Rasulullah itu masih tetap ada sampai dia sering sekali membuat fitnah-fitnah untuk Rasulullah. Termasuk kalau kita baca peristiwa hadithul ifki itu ya. Hadithul ifki itu kan waktu itu Rasulullah itu pas lagi perang gitu ya. Perang apa itu namanya? Lalu biasanya kan istrinya tuh diajak terus diundi gitu kan, dilakukan undian. Nah, kala itu Aisyah yang dapat undian terus ikut gitu kan dalam apa itu nama tempatnya. Nah, ketika pulang dari perang itu apa Aisyah kan ditandu gitu ya, naik apa sedekup atau kedes atau sedekup atau apa namanya itu kayak tandu gitu loh. Nah, Aisyah itu waktu itu kan dikabarkan ringan sekali kan badannya. Nah, pas apa namanya berhenti sejenak gitu rombongan itu tadi, lalu Aisyah itu turun sebentar dari sedekupnya itu tadi, ya dari tandunya itu, mungkin untuk buang hajat atau apa gitu. Nah, lalu ketika dia sudah kembali lagi ke tandu itu tadi, ternyata baru keinget loh kok kalungnya hilang gitu. Nah, kalung itu kan pemberian saudarinya Asma itu. Lalu dia keluar lagi si Aisyah eh, radhiyallahu anha. Nah, orang-orang mengira bahwa Aisyah sudah ada dalam sedekup tadi. Akhirnya lah mereka pulang ya apa pasukan perang itu tadi pulang. Nah, ternyata ada satu sahabat Nabi. Siapa saya kok lupa namanya itu. Dia karena tahu ada Aisyah gitu kan. Nah, dia apa namanya? Mungkin ya ingin menemani Aisyah gitu kan. Dari belakang ya nggak diapa-apain sih Aisyah itu sampai mereka pulang gitu. Nah, ternyata itu oleh si Abdullah bin Ubay bin Salul di fitnah, dianggap si Aisyah ini tadi melakukan sesuatu atau serong gitu dengan sahabat Nabi yang siapa itu tadi namanya ya, kok lupa. Nah, jadi si Abdullah bin Ubay bin Salul tuh emang suka usil aja gitu orangnya, suka bikin fitnah. Nah, termasuk ketika Rasulullah datang ke Madinah itu dia malah mengumpulkan perempuan-perempuan maaf pelacur gitu ya, dikumpulkan terus nanti siapa yang difasilitasi gitu dikasih rumah
terus mungkin juga perlengkapan-perlengkapan kebutuhannya apa gitu disupport sama di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, akhirnya kan perempuan-perempuan ini menjual dirinya tadi kan dengan dapat uang ya, jadi perempuan kaya. Nah, Muslim, orang-orang Islam yang datang dari Mekah itu tadi, datang ke Madinah, lalu mereka kayak terbersit gitu pikiran. Gimana ya kalau nikahin perempuan-perempuan itu gitu, supaya kita bisa mendapatkan harta mereka, supaya kita nggak miskin lagi, kira-kira begitu. Nah, lalu turunlah ayat, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Jadi orang pezina perempuan itu ya tidak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau orang musyrik. Jadi kalau misalnya kamu itu identitasnya sebagai orang Islam, maka janganlah menikahi pezina-pezina itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka di sini disebutkan bahwa kelompok pertama itu tadi kaum muhajirin yang mana mereka itu meninggalkan harta benda mereka, keluarga mereka dari Mekah menuju Madinah, maka mereka kemudian menjadi orang-orang miskin, ya, kekurangan tinggal di Madinah. Nah, kemudian wal qismul akhar, kelompok yang kedua, yang lainnya itu al-ansor. Ya, yang disebut dengan ansor, ahlul madinatil ladzina sakanuha. Yaitu memang sudah asli penduduk Madinah gitu kan. Fa'akho. Akho itu fi'il dari akhun. Ya. Kalau akhun itu saudara kan, atau ikhwatun. Nah, akho mempersaudarakan gitu ya Rasulullah di antara Ansor dan Muhajirin. Hatta soru wahdatan wahidah, sehingga mereka menjadi ikatan, persatuan gitu ya, persaudaraan. Bahkan rojulu minal ansor, adapun orang-orang yang dari Ansor, orang-orang Madinah tadi, yaqsimu malahu, membagikan hartanya, wadarohu dan rumahnya, ma'al muhajirin, bersama orang-orang muhajirin. Ibtigha'an maradhatillahi ta'ala. Jadi semata mengharap ridho Allah Ta'ala. Wa bidzalika darabal ansor wa bidzalika darabal ansaru al-masal al-a'la fil ata'i. Ya, karena itu orang-orang Ansor itu membuat perumpamaan tertinggi dalam pemberian itu tadi, lillahi walil rasulihi walil mu'minin. Jadi mereka itu saling memberi karena mengharap ridho Allah, maka mereka ini diibaratkan seperti pemberiannya kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, Mbak? Maaf. Kalau ini doroba nih di sini pengertiannya apa ya, teacher? Doroba itu kalau dia dengan masal, itu artinya membuat perumpamaan gitu, Mbak. Oh, membuat. Jadi ini termasuk yang al-wujuh wan nadhoir itu. Jadi satu kata tapi punya banyak makna. Ya. Kalau misalnya kataba. Kataba itu kan tidak artinya menulis aja kan ya. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kan wahai orang-orang beriman, artinya kan tidak dituliskan atas kalian puasa, kan tidak begitu kan? Tapi kutiba diwajibkan. Nah, sehingga kata doroba, kataba itu juga punya banyak arti. Tapi biasanya kalau doroba diikuti dengan masal atau mislun atau amsal, itu artinya membuat perumpamaan. Maka innallaha la yastahyi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fauqaha. Di surat Al-Baqarah itu, ya kan? Sesungguhnya Allah tidak malu, ya, innallaha la yastahyi ayyadriba. Nah, kan itu di situ bukan diartikan memukul kan? Tapi membuat perumpamaan. Innallaha la yastahyi adriba masalam ma ba'udhah.
Jadi membuat permisalan nyamuk fama fauqoha dan apa yang ada di atasnya. Maksudnya di atasnya itu bukan yang lebih besar tapi justru yang lebih kecil gitu. Jadi kalau doroba dengan masal artinya membuat perumpamaan. Oke. Amma Rasulullah, adapun Rasulullah fa innahu sesungguhnya beliau awalama nazala ya, pertama kali menempati gitu ya. Nazala itu kan bisa berarti turun, nah bisa berarti juga menempati, stay in ya, live in. Makanya rumah itu kan bahasa Arabnya bisa manzilun kan? Nah, sehingga ketika kita berdoa di surat Al-Isra itu, Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Di surat apa itu? Al-Isra atau Al-Mu'min? Rabbi anzilni munzalam mubarakah fa anta khairul munzilin. Nah, jadi nazala bisa berarti turun, bisa berarti menempati. Fa innahu awwala ma nazala. Jadi yang pertama kali ditempati oleh Rasulullah itu nazala bi Quba, yaitu di tempat bernama Kuba. Maka ada Masjid Kuba kan? Wahya qoribatun minal Madinah. Nah, itu tempat yang dekat dengan Madinah. Fasallal jumu'ata bil muslimin. Lalu Rasulullah sholat Jumat dengan orang-orang Islam. Fakanat awwala jumu'atin tuqamu fil Madinah. Itu menjadi Jumat pertama ya, di mana Rasulullah berada di Madinah. Thumma intalaqa ilal Madinati fadakhalaha. Lalu masuklah ke kota ya, lalu berangkat setelah dari Kuba itu tadi, berangkat menuju ke Madinah lalu memasuki kota Madinah. Wa qad raqibana qatahu al-qaswa'a. Nah, Rasulullah itu mengendarai unta betinanya namanya Qaswa. Ke bawah lagi Mbak. Wa kana kullama marra bi baitin min buyutil ansori amsaku bizima min naqah. Wa qalu halumma ya Rasulullah ilal uddati wal adad wal mana'ati wal quwwah. Jadi setiap kali melewati rumah gitu ya, dari rumah-rumah orang Ansor itu amsaku, mereka itu memegang bizima min naqah. Mungkin apa kayak talinya gitu ya, tali unta itu lalu mengatakan halumma ya Rasulullah ilal uddah wal adad. Jadi Rasulullah itu kalau kita baca ceritanya kan kayak semuanya tuh pengen disinggahin kan sama Rasulullah. Pengen menjadi jujukan kira-kira begitu ya. Orang-orang Ansor itu, orang-orang Madinah pengen ditempati Rasulullah. Nah, kata Rasulullah yaqulu lahum da'uha fa innaha ma'murah. Udah dibiarin aja itu untanya itu nanti biar memilih gitu ya. Laqad kanatin naqatu tasiru bi amrillahi ta'ala wa kana ala rasulillahi was sahabati an yantadhiru hatta taqifa wahdaha. Jadi udah biarin untanya itu nanti kata Rasulullah nanti dia berhenti di mana, di rumah siapa ya itulah. Nah, kan saya tempati gitu kan. Duna amrin min ahadin fahiya ma'muratun bi amrillah. Jadi untanya ini karena ada perintah dari Allah. Nggak bisa diarahkan gitu. Misalnya mungkin ada sebagian yang mau menarik untanya supaya ke rumahnya gitu kan. Minta Rasulullah untuk singgah tapi kata Rasulullah udah ditunggu aja sampai unta ini berhenti sendiri ya, tidak ada yang merintahkan karena Allah yang memerintahkan pada unta itu untuk memilih di rumah siapa yang akan ditempati oleh Rasulullah. Oke, silakan Mbak Novi dilanjutkan bacanya. Wadolatil qaswa'u tasiru bi amri rabbiha hatta waqafat fi ardi min arabi banin najar. Qaswa itu apa tadi? Tadi nama untanya tadi. Oh, apa namanya? Dola itu apa ya? Tetap. Ya, Stay gitu, tetap. tetap ya. Hmm. Oh, dan Qaswa itu tetap
berjalan dengan perintah Tuhannya sampai Mm, dia berhenti di bumi, maksudnya di mm, tanah gitu ya, di mm. tanah dari Arodi itu apa teacher? Ya jamaknya. Oh, dari tanah-tanah Bani Najjar, Mm. wahum akhwalu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akwal itu apa jamak dari kholun ya? Kalau kholun itu kan paman-paman kan? Oh, dan Ya mereka, kalau nggak salah kan karena ayahnya tuh dari Bani Najjar ya. Ayah atau hmm, ibunya ya. Oh kalau kholun itu paman ibu ya, paman dari ibu. ah, Karena itu bentar, bentar. Oh, pakai kho, bukan pakai hak. Kalau pakai hak artinya keadaan. oh iya iya iya. Tapi kalau pakai kho, enggak. Paman-pamannya Rasulullah itu ya, teacher. Hmm. Amama dari Khalid ibnu Zaid di depan rumahnya Khalid ibnu Zaid alladzi urifa ba'da dzalika bismi Abi Ayyub al-Ansori yang mana diketahui Hmm. setelah itu dengan nama Abi Ayyub al-Ansori. Hmm. Fafarihat nisa'u Banin Najari, bergembiralah wanita-wanita Bani Najjar wa Hmm. akhrajna dufufa yughanniyina, dan mereka mengeluarkan apa teacher? Dufuf Duf. itu rebana itu loh, Mbak. Oh, terus mengeluarkan rebana, terus mereka bernyanyi gitu ya teacher. Bernyanyi ya. Nahnu jawarin min Nah, bani. oh ini lagunya gimana teacher? Nggak tahu ada lagunya. Mbak. Nahnu jawarin min bani Najjar ya habbada Muhammadun min jar. Jawar itu apa teacher? Jawar. Jawar itu kalau dia jamak dari jariah itu sih kayaknya apa kayak budak-budak perempuan gitu loh. Oh, Kalau nggak salah ya. oh, Yang oke. habbada itu saya nggak tahu artinya. Ya habbada Muhammad. Nanti coba Ini, dicari lagi Mbak artinya. iya, iya. Terus Oke. pakola. Faqala Rasulullah lahuna, dan berkata Rasulullah pada mereka, atuhibbunani, apakah kalian mencintai aku? Qulna, mereka berkata, Naam ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Mm-mm. Faqala wa ana wallahi, dan saya demi Allah, ya'lamullahu anna qalbi yuhibbukum. Allah mengetahui sesungguhnya hatiku mencintai kalian. Oke, wes gantian Mbak Ya. Rinda. Wa barakallahu daro Abi Ayyubal Ansori panazala Rasulullahi Taifan alai. Dan Allah memberkahi rumah Abi Ayyub Kok al Nabi Ayub? Ya, itu Nabi kan Nabi, ya orang kerja. Nabi saya bilang Nabi Ayyub al Ansori, dan menempatkan Rasulullah sebagai tamu Mm-mm. mereka ya. Fa'al fa Alaha. fa'alaha fa'alaha Abu Ayyuba ala Rasulillahi an yanama fit-tobikil a'la. Nah, Ah, alaha itu perlu dicari Mbak di kamus Mbak. Alaha. Alaha alam. itu mungkin kayak mungkin mempersilahkan atau Oh, mana ini? insist ya, mengajak itu, Ada mempersilahkan. Mbak di kamus, tak cari dulu. Alaha to insist, to urge, to press. Jadi kayak mendorong atau memaksa gitu ya. Heeh, Mendorong heeh. Abu Ayyub Mendorong ya. Abu Ayyub mendorong Rasulullah Mm-mm. agar makan di Atopik. Tidur. Hah? Oh, oh iya ya, tidur di Atopik Al-A'la. Topik apa? Topik itu ya mungkin kayak tingkat gitu loh. Tobakon antobak. Oh iya ya, tingkat di rumah yang bagian atasnya gitu mungkin ya. Al-A'la. Di tingkat atas. Farofado Rasulullahi dalik.
Maka rofado apa teacher ya? Rafada itu menolak, Mbak. Oh, Rasulullah menolaknya. Hatta hadasa dzata lailatin an kusiro inaun fihi ma'un li abi Ayub. Berkata Fakhosiyah huwa wa zaujatuhu. Jadi dia dan istrinya itu takut. Apa tadi? Hatta hadatsa data laila an kusiro inaun fihi ma'un li abi Ayub. Sehingga terjadi suatu malam itu bejana yang di dalamnya ada air, ya, punya Abu Ayub itu kusiro, pecah. Fakhosiyah huwa wa zaujatuhu an yanzilal ma'u ala rasulillahi fayu'diyahu. karena Jadi, mungkin dipersoalkan di atas karena takut bejana pecah menimpa Rasulullah gitu. ya. Atau ini sudah kejadian gimana saya nggak ngerti. Ada peristiwa itu, hatta hadatsa, sehingga kemudian Maka terjadi ada peristiwa gitu ya pada malam pada suatu malam malam. bejana itu pecah. Nah, di dalamnya itu ada air. Fakhosiyah huwa wa zaujatuhu, lalu si Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya itu takut air itu turun mengenai Rasulullah, lalu menyakitinya, mengenainya gitu, maksudnya nggak terpecah atau gimana, tadi kan takut kena bebelingnya apa. Famasahahu, masaha itu kan artinya mengusap ya. Bi ghitaihima alladzi yaltahifani bihi. Mereka apa? Mereka berdua itu masaha, mengusap itu ya. Mengusap Rasul itu berarti bi ghitaihima. Mengeringkan maksudnya teacher ya. Kenapa? Mengeringkan gitu mungkin maksudnya. Mengerikan. Mengeringkan. Oh, mengeringkan. Ya mungkin ghitaihima. Ghita itu kan artinya lid ya, tutup. Mengusap. Ghitaihima alladzi yaltahifani bihi. Iltahafa, coba Mbak artinya. Ini kok sulit sih mau buka kamus. Ini ceritanya berarti Rasulullah nggak jadi tidur di atas, tapi tidur di bawah gitu ya, teacher. Karena Rasul menolak itu tadi. Nah, jadi ada kejadian di atas bejananya pecah, terus karena takut mereka mengusap itu bejananya itu tadi menimpa Rasul ya kan. Lalu mengusapnya dengan, tapi ghita itu artinya tutup. Ini kok ghitaihima ini ada dua gitu. Lah ya itu makanya kok. Dua itu kalau tutup, menunjukkan suami istri itu atau gimana? mestinya. Mungkin ghitaihima. Alladzi yaltahifani bihi. Coba Mbak Rindi bantu cari yaltahifani. Jadi akar katanya lahifa. Al-Hatifah. Oh, hito itu apa kayak mungkin curtain gitu ya, atau selimut. Karena di sini wadzallati latalailil barid bila ghita'in. Kayaknya kayak penutup gitu loh. Meskipun hito itu sih artinya biasanya kayak tutup botol atau apa, tapi jadi mereka berdua tuh sampai nggak pakai selimut gitu loh. Karena diberikan kepada Rasulullah. Nah, wadzallati latalailil barid bila ghita'. Jadi mereka berdua itu tadi, suami istri, si Abu Ayyub sama istrinya itu sampai sepanjang malam ya dingin itu nggak pakai gitu. Melingkupi ya. Membungkus, kalau di Google itu membungkus ya. Iya Mbak, jadi gitu. Oh, yaltahifan itu artinya ya. membungkus. Membungkus Ya berarti pasti mereka itu berselimut itu mungkin.
Oh ya, jadi itu diusap pakai selimut itu mungkin kan basah, jadi terus mereka Heeh, berdua nggak pakai selimut lagi, he- pakai dinginan. heeh. Ya, jadi wazola, zola tadi kan remain ya artinya. Jadi sepanjang malam yang dingin itu mereka tetap eh, ini Oh, siapa Mbak yang chat ini kok Mbak? itu selimut, teacher. Lah ya, gita itu berarti di sini artinya selimut. Tapi gita itu biasanya juga punya arti tutup, lid. Ya, jadi indah idin qabila Rasulullahi an yantakila ila tabiq. Jadi lalu Rasulullah itu diminta untuk pindah ke atas, yang maksudnya ke tingkat atas gitu. Fabarokahu kama barokat tabiqal awal. Mbak itu ada yang chat siapa Mbak? Katanya nggak dengar. Oh, Mbak Yanti. Mbak Dini. Oh Mbak Dini. Mungkin berarti itunya Mbak Dini yang salah. Yang maksudnya error itunya. Kan semuanya dengar kan suaranya? Oke, jadi diulangi lagi tuh Mbak tadi. Eh, Nah, diulang. Ya. diulangi lagi supaya Eh, lebih mantap. Hatta hadasa data lailatin an Mm-mm. kusiro inaun fihi maun li abi ayub. Eh, jadi pada suatu malam ada kejadian Mm-mm. kusiro inaun. Pecah gitu ya, pecah Mm-mm. eh, tempat In- air, uh-uh. bejana air dari api ayub. Uh-uh. Al huwa wa zaujatuhu an yanzilal ma'u ala rasulillahi fayu'ziyahu famasahahu bi ihima allati yaltahifani bihi fakhosyiyah. Maka dia dan istrinya fakhosyiyah karena takut Ya. bahwa airnya akan turun mengenai Rasulullah fayu'ziyahu, maka mereka menggunakan selimutnya untuk mengusapnya. Mm-mm. Menggunakan selimut yang mereka gunakan untuk mengusapnya. Fadzolla tilatal lailil baridi bila hito. Maka selanjutnya mereka kedinginan tanpa selimut. Inda idin kopila Rasulullahi an yantakila ilat tobikil ul ulwi. Uh, Indah is tadi apa, teacher? Inta itu ketika itu. Nah, ketika itu sesudahnya Rasulullah diminta pindah gitu ya ke Uh-uh. tingkat atas ya. Uh-uh. Kabarokatu Tabarokahu. kama barokat tobikol awal. Sungguhnya keberkahan Ya, maksudnya ada diberkahi pada seperti di oh apa? Di diberkahi sebagaimana di di bawah gitu. di tingkat yang bawah tadi, tingkat yang pertama. Uh-uh. Lanjutin lah, Mbak Pak. Dini mau ikut baca? Emang itu Mbak Dini kok namanya Muhammad Fikri? Oke, saya lanjutkan nanti gantian lagi ya. Wasdadat daru Abi Ayyuba imanan binuzuli Jibril alaihissalam ala Rasulillah. Jadi rumahnya Abu Ayyub al Ansari itu bertambahlah keimanan dengan turunnya Jibril, ya, eh, pada Rasulullah. Fatuba li Abi Ayyub. Tuba itu artinya eh, keberuntungan. Ada hadis Nabi yang mengatakan itu loh, tuba liman syagolahu aibuhu liuyubin nas. Jadi beruntunglah orang yang aibnya itu menyibukkannya.
dari aib manusia. Maksudnya dia tuh disibukkan dengan introspeksi, dengan cari kekurangan dan kesalahannya, aibnya gitu, ketimbang mencari aib orang lain. Jadi tuba di Abi Ayub, beruntunglah bagi Abi Ayub wa ahlihi dan keluarganya, wa darihi dan rumahnya. Fayalah min darin hiya manzilatun nabi, ya karena rumahnya itu menjadi rumahnya nabi. Wa mahbatul wahyi dan tempat turunnya wahyu. Wa mujtama'ul mukminin dan tempat pertemuan orang-orang beriman. Wahaya judranuha. Nah, jadi dindingnya itu tashhadu li Rasulillah, menjadi saksi ya Rasulullah bil azamah dengan keagungannya. Wa ka'annaha farihat, dan seakan-akan dia itu bergembira lima kedami Rasulillah ilaiha, dengan kehadiran Rasulullah kepadanya. Waqad kana sahabatu min ahlil Madinah, adapun para sahabat dari penduduk Madinah ya ba'atsu nali Rasulillahi bita'amihi muddata sab'ati asyurin kamilah. Jadi mereka menyediakan makanan untuk Rasulullah itu selama 7 bulan sempurna. Hatta tamma binaul masjid. Ya, sampai sempurnalah pembangunan masjid. Wa tamma bina'u darin Nabi, dan sempurna rumahnya Nabi. Oke, lanjut Mbak Novi lagi. Lama waqafatil qaswa'u fi diyari Kok kecil Mbak suaranya Mbak? Oh ya. Lama waqafatil qaswa'u fi diyari Bani Najjar, ketika berdiam ya si Qaswa itu di rumahnya Bani Najjar, alima Rasulullah mengetahui anna hadhihi dara mamlukatun liyatimaini min aitamil Madinah. Sesungguhnya rumah itu, mamlukah itu kerajaan ya? Mamlukah itu dimiliki gitu Mbak. Oh, Itu mamlakah. dimiliki. Oh, dimiliki oleh yatim. Mm-mm. Oh, mereka itu punyanya anak yatim gitu ya? Iya. Dari Aitam tuh Aitam anak itu ya yatim. sama dari yatim itu tadi. Oh, dari anak yatim di Madinah. Fashtaroha Rasulullahi min malin Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah meminjam uang dari Abu Bakar. Sumarodda ilaihi. Kemudian Astaroh. Hah? Istaro itu Ishtaro membeli Mbak. oh membeli. Tapi kok ini dari hartanya Abi Bakrin? Ya Oh berarti membeli ya. ya, membeli dari Uh-uh. hartanya Abu Bakar gitu. Mm-mm. Kemudian rodda ilaihi, mereka menolak ya teacher. Mm-mm. Hadal mala, menolak harta itu ba'da dalika, setelah itu. Kuma Mm-mm. bada'a Rasulullah, kemudian Rasulullah memulai fi bina'il masjid, membangun masjid hatta yakuna mujtama'an, sampai terkumpul ya. Wa Menjadi multa. tempat pertemuan. Oh, Tempat sampai pertemuan dan ya mujtama itu tempat berkumpul dan tempat bertemu gitu. multaqo tempat bertemu di Mm-mm. sahabati Rasulillah, untuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Mm-mm. nadzafal muslimuna hadhil arda, dan kaum muslimin membersihkan eh, tanahnya gitu. Mm-mm. Eh, Ayo lanjut Mbak Rin, apa gimana? gantian Mbak Rin. Atau Mbak Dini. Tadi Mbak Dini apa bukan? Ayo Mbak Dini. Makanat hunaka mukobiru libadil musyrikina fa'azaluha ah, mak, ah, maka
di sana dekat dengan musyrik. Makobir itu berarti kuburan ya. Kuburan sebagian orang musyrik Pak Azaluha. Azala itu menghilangkan, Mbak. Oh, maksudnya membersihkan itu termasuk membersihkan kuburannya gitu. Iya, pastinya. Fakanat hunaka muqoribu libatil musyrikina fa'azaluha. Masuk memindahkan berarti memindahkan kuburan musyrikin yang ada di sana. Kama kanat hunaka ba'dul jirobil Khirab qadimat. itu apa, Mbak? Itu yang saya belum tahu. Oh Khirab iya, coba al-khirobil qadimati panadzofuha. Khirab itu Khirab merusak korab reruntuhan. reruntuhan. Iya, Oh, panadzofuha. puing-puing lama gitu mungkin, Mbak. Maksudnya itu. Khirabul Qadimah itu artinya mungkin puing-puing kuno gitu. Karena dzofuha. Oh iya. Lalu dibersihkan. Di sana juga ada ini ya, puing-puing kuno Mm-mm. dan mereka membersihkannya. Fakadzalika qata'un nakhla wa ja'aluhu tijahul qiblah. Dan juga nakhla ada pohon kurma Mm-mm. Jadi menebang pohon dihilangkan gitu ya, kurma dan menebang pohon kurma. menjadikannya arah kiblat. Enggak ngerti maksudnya tidak. Ya maksudnya itu kan ya dibersihkan gitu loh Mbak. Jadi Iya. ya ada kuburan dibersihkan, ada mungkin malah dihilangkan kalau mungkin ya itu kuburan atau dipindahkan atau gimana. Tapi di situ azala itu artinya menghilangkan. Tijahul Terus qiblah itu menjadikannya kiblat gitu. jadi di situ itu terus dijadikan arah kiblat gitu. Apa tijahun itu arah. Jadi waktu itu kan perpindahan dari apa perpindahan kiblat itu ketika Rasul di Mekah atau Madinah? Yang dari Masjidil Dina kayak teacher Aqsa. ya, soalnya Madinah ya, ada masjidnya itu kan. Nah, jadi pokok ini intinya itu ya dibuat arah kiblat lah gitu. Ya mungkin maksud terus sholatnya itu menghadap kemana itu terus dibuat eh, kan maksudnya misalnya kayak di kita di masjid-masjid ini kan dibuat arah kiblat gitu kan. Maksudnya ini nanti apa namanya tuh mihrabnya menghadap kemana gitu loh Mbak. Oh mungkin ini khirab. Khirab tadi artinya Puing-puing mihrab kan itu itu. pakai hak atau pakai kho? Ya mihrab sholat itu. Kalau mihrab sholat itu pakai kho berarti khirab ini apa? kalau di sini saya cari artinya puing-puing teacher. Puing-puing. Ya berarti puing-puing. Ya misalnya ada puing-puing lama ya mungkin apa yang sisa-sisa apa namanya masa lalu apa puing-puingnya dibuangin gitu dibersihkan nah, terus kemudian di situ dibuatlah arah kiblat. Maksudnya foto foto itu memotong ya, Foto memotong itu memotong Mbak. memotong mungkin tangkai kurma terus dijadikan sebagai arah arah kiblat gitu ya, teacher. Atau mungkin itu maksudnya itu ya terus ditebangi gitu loh Mbak. Terus akhirnya di situ karena terus didirikan masjid itu kan. Nah, terus maksudnya di tempat itu terus akhirnya dibuatlah arah kiblat. Itu berarti mungkin mihrabnya terus apanya tuh di sebelah situ gitu loh. Itu kalau pemahaman saya. Mm-mm. Lanjut. Atau maksudnya itu pemahaman Mbak Rafi itu kurmanya tadi dijadiin kiblat gitu. Gimana? Atau mungkin jadi Kayak penunjuknya, penunjuk kiblat gitu. Mana? Ya bisa jadi.
Tija, saya penasaran Tija. Gimana? Saya cari dulu Tija. Tija menjadikan apa-apa gitu ya Tija. Tijahun itu artinya soalnya arah. Tijahun itu artinya arah. Atau mungkin tepatnya jadiin masjid gitu mungkin maksudnya. Ya, pokoknya intinya itu kalau sepengalaman saya ya terus di tempat itulah didirikan masjid, lalu kiblatnya menghadap kemana, nah itu di situ gitu loh maksudnya. Kan kadang itu kan ada kayak apa ya, kalau ini pembetulan arah kiblat misalnya itu kan mungkin karena condongnya kemana itu kan Mbak Rinda mungkin yang paham kan yang ilmu gitu itu kayak berapa derajat ini kurang ke kanan apa-apa gitu loh mungkin. Jadi di lokasi itu kemudian dibuatlah arah kiblat gitu. Oke, kira-kira begitulah ya. Ya, Lalu Tija. summa bada'al muslimuna ma'a Rasulillahi fi bina'il masjid. Nah, ini loh. Jadi Rasulullah memulai ya orang-orang muslim bersama dengan Rasulullah mulai mendirikan masjid. Wahum yahmilunal hijarah. Mereka membawa batu. Wayun shiduna. Mereka juga bernasyid, bersenandung. Wa ma'ahum Rasulullah. Bersama Rasulullah. Nah ini loh, ternyata kan ceritanya bersenandung-senandung terus kan. Berarti kan nyanyi-nyanyi itu nggak haram. Ya tergantung yang Iya ya. dinyanyikan. Maksudnya Iya itu ya. loh Mbak, bukan kan ada ya sebagian yang misalnya musik Heeh. haram, nyanyi Terus haram, itu yang gitu-gitu. nyanyi perempuan kan yang tadi Nah apa itu. tuh? Nah ya jariah-jariah itu tadi, Ya. jawari-jawari tadi. Kan berarti kan Oh, tergantung eh, lagunya, Katanya senandungnya, yang nggak boleh katanya alat musiknya teacher katanya. alat musiknya. Kalau saya pernah membaca sih gini Mbak, jadinya musik maupun alat musik itu sebetulnya, jadi kan haram itu kan ada haram zatnya, ada haram karena, jadi ada istilahnya haram lidzatihi wa haram li ghairihi gitu. Jadi ada yang haram itu karena zatnya itu, ada yang karena faktor lain gitu. Kalau misalnya minuman keras, itu kan haramnya zatnya yang haram. Memang nggak boleh gitu. Tapi kalau untuk musik, terus ini itu tergantung digunakan untuk apa. Jadi bendanya sendiri nggak haram. Tapi kalau misalnya dipakai untuk, kalau di Malang kan ada jarang kepang, misalnya kayak gitu. Sampai lupa sholat, sampai, nah itu. Tapi kalau misalnya apa rebana itu tadi kan alat musik itu tadi Iya dufus ya. tadi itu pakai Iya, alat betul musik. betul. Nah tapi kan itu untuk Iya ya. semarak gitu kan Ah, untuk memanggil Rasulullah untuk hmm. say welcome ke Rasulullah untuk menyambut kan gitu. Jadi Iya, kalau saya pokoknya. ya mungkin ya namanya juga pendapat lah ya mau ikut yang mana. Iya Kalau sih. saya ikut yang itu tadi. Jadi haramnya itu Pokoknya bukan bendanya yang haram, tapi efeknya. Kalau pokoknya misalnya, ini ya, asal mm, nggak bercampur dengan minuman keras dan apa nah misalnya, wanita-wanita kayak gitu ya. oh, nah gitu. Misalnya di bar terus sambil minuman keras, sambil bermusik ria, nah mungkin yang begitu itu yang terus diharamkan. Tapi selagi kalau alat musiknya juga digunakan untuk membangkitkan semangat beribadah, misalnya kayak lagu-lagu qasidah itu kan kalau kita dengarkan kan apa syarat makna ya, misalnya tentang apa itu, ya memberi kita inilah ya ya informasi, ya motivasi, misalnya tahun 2000 nyanyi tahun harapan kita kan jadi kebayang dulu waktu kecil oh tahun 2000 itu penuh tantangan begitu kan itu kan juga menggunakan alat musik. Nah, jadi di sini wahum yahmilunal hijarah mereka membawa batu wayun siduna mereka bernasyid wa ma'ahum Rasulullah bersama mereka itu ada Rasulullah. Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansor wal muhajirah. Nah, jadi wahai Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah gitu ya orang-orang Ansor dan Muhajirin. Tinggal 2 menit. Wasoro lil muslimina masjidani. Jadi bagi orang Islam kemudian punya 2 masjid. Masjidu Quba'a, jadi Masjid Quba yang pertama tadi sebelum masuk ke Madinah ya. Wahwaladzi
Usisa ala taqwa min awwal yaumin, yang didirikan atas dasar ketakwaan di hari pertama, ya. Wa masjidu Rasulillah alaihi salatu wassalamu wa huwa alladzi qala anhu Rasulullah as-salatu fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illal masjidal haram. Nah, jadi terus berarti yang kedua ini yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu. Masjidur Rasulullah SAW bahwa lati kalau anhu Rasulullah kata sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat fi masiwahu ilal masjidil haram. Nah, kalau di Masjidil Haram mungkin lebih lagi gitu kan, sholatnya lebih baik lagi. Nah, laqad sara Masjidur Rasulillahi tsaniyal haramain. Jadi masjidnya menjadi ada 2 Masjid Haramain itu ya. Ba'dal Ka'bah, setelah Ka'bah. Wasara makan naliqai bainas sahabati wa Rasulillah, dan itu menjadi tempat pertemuan di kalangan para sahabat dan Rasulullah. Yastaftunahu, mereka meminta fatwa. Nah, kapan hari saya sudah menjelaskan ya, enggak tahu di kelas ini atau di kelas Rebo, ada fatwa. Fatwa kan kita sudah sering dengar ya, minta fatwa gitu. Nah, kalau istafta itu berarti meminta fatwa. Ada sintaknya di situ. Yastaftunahu, para sahabat itu meminta fatwa kepada Rasulullah fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam perkara-perkara agama mereka dan duniawi mereka. Wa fihi yuqaduz zawaj. Nah, di situ juga terjadi apa? Akad pernikahan. Ya, yuqaduz zawaj, diikatlah pernikahan di situ. Wa minhu takhrujul juyushu li muharabati ahlil kufur. Juga apa namanya, para tentara itu keluar untuk berperang memerangi ahlil kufur. Wa nasyril Islam, dan untuk penyebaran Islam. Wa fihi tuqamus shalah, di dalamnya didirikan salat. Wa yarfa'u Bilalun sautahu bil adzan, lalu Bilal mengeraskan suaranya untuk adzan. Shadi'an bi, shadi'an soda. Fa subhana man amanal khaifina fi Makkah. Maha suci siapa yang memberi keamanan kepada orang-orang yang takut di Mekah. Wa jama'ahum fil Madinah. Ya, subhana itu berarti ya maha suci Allah ya, man ammana. Jadi kan Allah yang memberi keimanan, memberi keamanan ya kan kepada orang-orang yang takut di Mekah tadi, diberikan rasa aman di Madinah gitu. Wa jama'ahum fil Madinah, dikumpulkan di Madinah ala rayatit tauhid, di atas panji tauhid. Ya. Royah itu panji. Wa imamuhum Rasulullah, dan iman mereka adalah Rasulullah. Oke Mbak, sudah jam 3. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Hari kita ahli dengan al-asr dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih sudah. Oke Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.